Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Dea Amalia, Hendrik Sutrisno, Ratna Kartikasari, dan saya sendiri Syafridah Damayanti. Kami adalah mahasiswa PPG Prajabatan 2022 Universitas PGRI Semarang. Akan memaparkan hasil diskusi tentang perancangan dan pengembangan kurikulum. Topik 5, demonstrasi kontekstual tentang rancangan pembelajaran dalam UPD. Rancangan dalam UPD memiliki 7 aspek yang masing-masing akan menjadi bahasan dalam setiap kelompok, seperti tertuang dalam diagram aspek pemahaman peserta didik dalam UPD. Di kelompok 6 akan membahas pada lembar kerja T, yaitu yang pertama, bagaimana mengakomodasi berbagai kebutuhan perkembangan gaya belajar, pengetahuan sebelumnya, dan minat peserta didik sambil tetap menjaga arah pembelajaran pada tujuan. Kemudian yang kedua, bagaimana cara menyesuaikan rencana pembelajaran apabila ada perubahan atau kondisi untuk memaksimalkan keterlibatan dan efektivitas pembelajaran. Nah, untuk pembahasan pertama akan dibahas oleh Dea Amalia. Kepada Dea Amalia dipersilahkan. Baik, saya akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana mengakomodasi berbagai kebutuhan perkembangan gaya belajar, pengetahuan sebelumnya, dan minat peserta didik sambil tetap menjaga arah pembelajaran pada tujuan. Menurut kelompok kami, di awal pembelajaran dapat dilakukan tes diagnostik untuk mengetahui gaya belajar peserta didik, melakukan pretest untuk mengetahui pengetahuan sebelumnya, dan pengambilan angket untuk mengetahui minat dan kebutuhan perkembangan peserta didik. Cara tersebut digunakan untuk membuat perencanaan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik agar tetap menjaga arah pembelajaran pada tujuan. Untuk proses pembelajarannya dapat menggunakan kombinasi antara metode sehingga pembelajaran yang dilakukan berdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Baik, terima kasih atas paparannya untuk Dea Amalia. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh Hendrik Sutrisno. Kepada Hendrik Sutrisno dipersilahkan. Baik, saya akan melanjutkan penyampaian hasil diskusi kami mengenai bagaimana cara menyesuaikan rencana pembelajaran apabila ada perubahan kondisi untuk memaksimalkan keterlibatan dan efektivitas pembelajaran. Sebelumnya, kita semua pasti tahu, semua kejadian itu tidak selamanya sesuai dengan apa yang kita sudah rencanakan. Pun juga di pembelajaran, kejadian di kelas itu tidak selamanya akan sesuai dengan apa yang sudah kita rencanakan sebelumnya. Nah, oleh karena itu, guru harus bisa menyesuaikan rencana pembelajaran agar apabila terjadi perubahan kondisi itu tetap sesuai dengan apa yang sudah kita rencanakan sebelumnya. Nah, cara untuk menyesuaikan rencana pembelajaran apabila ada perubahan kondisi. Yang pertama, 1. Menganalisis kemungkinan yang akan terjadi selama proses pembelajaran berdasarkan hasil asesmen diagnostik yang telah dilakukan. Dari asesmen diagnostik yang telah kita lakukan, kita akan mengetahui kondisi-kondisi awal peserta didik. Contohnya, kondisi kemampuan awal dari peserta didik. Nah, dari situ kita akan bisa menentukan kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi. Contoh, misal, kita tahu bahwasannya dalam satu kelas itu kemampuan awal peserta didik itu berbeda. Oleh sebab itu, konten materi itu baiknya harus disesuaikan dengan kemampuan peserta didik hasil dari asesmen diagnostik yang sudah dilakukan. Nah, cara yang kedua yaitu menyiapkan beberapa alternatif strategi pembelajaran berdasarkan hal-hal yang mungkin terjadi selama proses pembelajaran. Contohnya, semisal kita membuat pertanyaan pemantik, kita harus istilahnya memikirkan alternatif jika nanti siswa menjawab dengan benar pertanyaan pemantiknya. Kita nanti tindak lanjutnya seperti apa. Pun juga kalau nanti siswa menjawab pertanyaan pemantiknya salah, kita harus
memikirkan juga untuk tindak lanjutnya seperti apa. Jadi guru diharapkan bisa memikirkan alternatif strategi yang nantinya akan terjadi di dalam kelas. Kemudian yang ketiga, guru melakukan modifikasi atau improvisasi terhadap kondisi yang tak terduga atau di luar rencana pembelajaran. Contohnya, misal kita sebagai guru, kita sudah merencanakan suatu kegiatan atau suatu strategi pembelajaran. Misal, kita akan melaksanakan pembelajaran menggunakan media PowerPoint atau media video pembelajaran dan sebagainya. Pas di saat pelaksanaan ternyata terjadi listriknya mati. Nah, kita sebagai guru harus bisa mengimprovisasi kegiatan-kegiatan pembelajaran apa yang bisa dilaksanakan dengan tetap sesuai dengan rencana pembelajaran yang sudah kita susun sebelumnya, kayak gitu. Nah, cara yang keempat yaitu guru harus senantiasa mengembangkan kemampuan diri atau belajar sepanjang hayat agar dapat merespon dengan cepat kondisi tak terduga atau di luar perencanaan. Jadi, guru hendaknya itu selalu mengembangkan kemampuan adaptifnya untuk merespon kondisi-kondisi yang tak terduga di dalam kelas. Nah, cara ini bisa kita lakukan dengan sharing antar guru. Kita bisa saling diskusi bagaimana cara penyelesaian masalah dari kondisi-kondisi tak terduga di dalam kelas. Sehingga dengan sharing ini kita akan mendapatkan pengalaman dari guru yang kita ajak sharing dan itu belum terjadi di kelas kita. Cara yang bisa dilakukan untuk mengupgrade diri kita selanjutnya yaitu dengan mengikuti pelatihan-pelatihan, memperkaya literasi, dan kegiatan-kegiatan lain yang itu bisa menunjang kita untuk meningkatkan kemampuan adaptif kita untuk merespon kejadian-kejadian yang di luar perencanaan. Itu mungkin dari saya. Terima kasih atas pemaparannya. Kemudian selanjutnya kesimpulannya akan disimpulkan oleh Ratna Kartikasari. Kepada Ratna Kartikasari dipersilahkan. Jadi kesimpulannya adalah seorang guru harus mengakomodasi berbagai kebutuhan perkembangan gaya belajar pengetahuan sebelumnya dan minat peserta didik dengan cara melakukan tes diagnostik untuk mengetahui gaya belajar peserta didik, minat dan kebutuhan perkembangan peserta didik. Selanjutnya, guru perlu menyiapkan atau menentukan beberapa alternatif strategi pembelajaran berdasarkan hal-hal yang mungkin terjadi selama proses pembelajaran untuk memaksimalkan keterlibatan dan efektivitas pembelajaran. Sekian pemaparan dari kelompok kami ucapkan terima kasih.